Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan rahmat kesehatan. Semoga pekerjaan Anda, apapun yang Anda lakukan, diberkati oleh Tuhan. Kembali pada hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah, dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil pada hari ini saya dapat merenungkan bahwa panggilan kita adalah untuk bahagia. Kita dipanggil oleh Allah menjadi pribadi-pribadi yang bahagia. Pribadi-pribadi yang bersyukur akan rahmat yang Ia berikan kepada kita. Maka tugas kita adalah saling membahagiakan satu sama lain. Saling mendoakan dan memberkati satu sama lain. Bukan mencelakai hidup orang lain. Dalam bacaan Injil pada hari ini juga saya dapat merenungkan, bagi Yesus, nilai-nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi daripada hukum itu sendiri. Jangan sampai kita taat pada hukum, lalu kita mencelakakan, membiar orang lain menderita dan binasa. Jangan demikian. Hukum perlu. Hukum itu penting untuk mengatur hidup manusia supaya hidupnya jauh lebih baik dan bahagia. Bukan sebaliknya. Bukan hukum lalu membuat orang lain menderita. Atau bukan hukum lalu membuat orang lain tidak merasa bahagia dalam hidupnya. Kita semua butuh hukum. Tapi ingat, nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi. Maka peraturan-peraturan yang kaku, yang menyebabkan manusia menjadi tidak manusiawi, harus ditolak. Karena Allah sendiri adalah Allah yang berbelas kasih. Allah adalah kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Harkat dan martabat manusia sebagai anak-anak Allah sekali lagi harus dijunjung tinggi. Apalagi setiap orang dikaruniai kebebasan dari Allah. Maka mari kita gunakan kebebasan yang diberikan Allah itu dengan bertanggung jawab. Mari Bapak, Ibu, kita setia pada hukum, tapi jangan sampai karena hukum lalu kita menutup mata terhadap penderitaan orang lain atau teriakan minta tolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Allah kita adalah Allah yang berbelas kasih terhadap Anda dan saya, maka kita juga harus berbelas kasih terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami.
Pada kesempatan ini kami berdoa bagi mereka yang sedang punya pergumulan dan beban berat dalam hidup mereka. Jauhkanlah mereka dari keputusasaan. Utuslah kuasa Roh Kudus untuk mendampingi mereka, agar mereka senantiasa diteguhkan dalam memikul salib-salib hidup mereka. Berkati mereka semua saat ini Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah hidup mereka menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.